dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik Asumetiko. Saya berasal dari Langsa, Provinsi Aceh. Saat ini saya duduk di bangku kelas 2 SMA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing dhamma dengan topik mencari kekayaan mulia. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pastinya menginginkan kekayaan. Kekayaan ini ada dua macam. Yang pertama adalah kekayaan yang berbentuk materi, dan yang kedua adalah kekayaan yang tidak berbentuk materi. Dalam kehidupan ini, orang-orang berlomba-lomba mencari kekayaan dalam bentuk materi. Mereka bekerja siang dan malam hanya untuk memperoleh harta kekayaan. Dan biasanya, bila orang-orang yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang bagus, memakai perhiasan-perhiasan yang mahal seperti emas, berlian, mutiara, permata, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang kaya raya. Sesungguhnya, harta kekayaan yang berbentuk materi tersebut dapat rusak, dapat hancur, dan dapat hilang karena banjir, atau karena kebakaran, karena dicuri, dan sebab-sebab yang lainnya. Tetapi, ada kekayaan yang tidak akan rusak dan tidak akan hancur karena bencana alam. Dan siapapun tidak akan mampu mencurinya. Seseorang yang memiliki kekayaan ini, kemanapun ia pergi, kekayaannya akan selalu mengikutinya. Dan dimanapun ia berada, karena kekayaan ini, maka ia akan memperoleh kedamaian dan juga kebahagiaan. Jadi, apakah kekayaan dimaksud tersebut? Kekayaan itu adalah Sata Aryadana, yaitu 7 kekayaan Arya atau mulia. 7 kekayaan mulia ini dijelaskan oleh Sang Buddha dalam Sankita Dana Sutta Anguttara Nikaya, di mana Sang Buddha mengatakan, bila seseorang memiliki kekayaan ini, maka orang itu dikatakan hidupnya sangat sukses dan juga sangat berhasil. 7 kekayaan Arya atau mulia itu yang pertama adalah sada atau keyakinan. Sebagai umat Buddha, sada atau keyakinan kepada Tiratana merupakan langkah awal dan pondasi sebelum melangkah ke arah selanjutnya. Hal ini sangat bermanfaat dan penting untuk dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi, keyakinan itu bukanlah keyakinan yang membuta, harus melalui proses tertentu. Jangan langsung percaya, tetapi harus melewati proses pembuktian. Harus diteliti terlebih dahulu kebenarannya. Sang Buddha tidak pernah meminta kepada kita untuk datang dan percaya, tetapi datang dan melihat, atau dalam bahasa Pali kita kenal dengan ehipassiko. Lalu 7 kekayaan mulia selanjutnya adalah sila, atau perilaku moral. Sila berarti disiplin, tingkah laku yang baik, karakter yang baik, pengendali tingkah laku seseorang, baik melalui jasmani, ucapan, maupun pikiran. Sila itu merupakan pondasi dari semua perbuatan baik. Ketika kita melakukan perbuatan baik yang dilandasi dengan sila, maka akan tercipta kedamaian dan keamanan. Ada yang mengatakan bahwa sila merupakan jembatan emas yang akan mengantar seseorang terlahir di alam bahagia. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu hiri, atau malu berbuat jahat. Ada orang-orang yang malu bila berbicara dengan orang yang belum mereka kenal. Ada orang yang malu datang ke wihara. Lalu ada juga orang yang malu bertemu dengan temannya, karena mungkin insecure dengan wajahnya yang berjerawat. Malu yang seperti itu, bukanlah malu yang termasuk dalam kekayaan mulia. Yang termasuk dalam kekayaan mulia adalah malu melakukan tindakan kejahatan, seperti malu untuk membunuh, malu untuk mencuri, malu untuk melakukan asusila, malu untuk berbohong, malu untuk memfitnah, malu untuk berkata kasar, malu untuk berbicara yang tidak berguna, malu memiliki keserakahan, malu memiliki kebencian, malu memiliki pandangan yang salah. Inilah malu yang termasuk dalam 7 kekayaan mulia. Lalu yang keempat yaitu otapa, atau takut akan akibat perbuatan jahat. Ada orang yang takut akan kegelapan, tidak berani sendirian,
Ada juga orang yang takut pada ketinggian. Ada orang yang takut pada binatang tertentu. Dan ada juga orang yang takut bertemu dengan atasannya, karena mungkin kemarin dia membolos. Ada juga orang yang takut melakukan usaha karena takut mendapatkan kerugian. Hal-hal tersebut bukanlah takut yang digolongkan dalam 7 kekayaan mulia. Takut yang dimaksud adalah takut akan akibat dari melakukan perbuatan jahat. Karena bila melakukan perbuatan jahat, akan menyebabkan terlahir di alam-alam yang menderita. Ada kalanya orang takut melakukan kejahatan karena takut kehilangan status, takut nama baik keluarganya tercemar, maka mereka menahan diri dari melakukan kejahatan. Itulah yang dimaksud dengan otapa. Lalu yang kelima yaitu bahu saca, atau banyak pengetahuan dhamma. Pengetahuan dhamma dapat kita peroleh di wihara ketika ada yang berkhotbah dhamma, melalui kaset-kaset ceramah dhamma, melalui buku-buku dhamma, majalah-majalah Buddhis, dan lain-lain. Bila kita dapat memiliki banyak pengetahuan dhamma, mengingat dhamma, dan memahami banyak hal-hal yang berguna, ini adalah termasuk salah satu dari 7 kekayaan mulia. Lalu 7 kekayaan mulia yang keenam yaitu caga, atau kemurahan hati, atau bisa juga kita sebut kedermawanan. Kedermawanan yaitu kita melepaskan, meninggalkan, dan membagi barang-barang kepada orang yang membutuhkan. Kemurahan hati ini ada 3 tingkat, yaitu yang pertama tingkat permulaan. Pemberian barang-barang yang sederhana seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya kepada para biku, kepada orang-orang miskin, atau orang yang membutuhkan. Caga atau kemurahan hati, yaitu melepaskan, meninggalkan, dan membagi barang-barang kepada orang yang membutuhkan. Kemurahan hati ini ada 3 tingkat, yaitu tingkat pertama, permulaan. Tingkat permulaan adalah pemberian barang-barang yang sederhana, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya kepada para biku, kepada orang-orang miskin, atau orang-orang yang membutuhkan. Lalu tingkat menengah, yaitu seperti donor ginjal, atau bagian-bagian tubuh yang lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Lalu yang ketiga, tingkat yang paling tinggi, yaitu mengorbankan diri sendiri demi keselamatan orang lain atau makhluk lain. Ini tentu sangat sulit untuk dilakukan. Lalu kekayaan mulia yang ketujuh, yaitu panya, atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dapat dikembangkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, sutta maya panya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh melalui mendengarkan dhamma, membaca buku-buku, dan berhubungan dengan teman-teman yang baik dan juga bijaksana. Bila kita mencontohnya, maka kita pun akan menjadi bijaksana. Lalu yang kedua yaitu cinta mayapanya, yaitu kebijaksanaan yang diperoleh karena sering berpikir tentang segala sesuatu yang ia hadapi dan mencari penyelesaian permasalahan melalui kekuatan daya pikirnya. Yang ketiga yaitu bawana mayapanya. Bawana mayapanya ini adalah kebijaksanaan yang kita peroleh melalui meditasi. Sebagai kesimpulan dari uraian ini, Sang Buddha telah menunjukkan 7 kekayaan mulia ini sebagai kekayaan yang mulia dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk materi. Jika seseorang, meskipun ia miskin harta materi, tetapi ia memiliki orang yang kaya, hidupnya penuh dengan serta tidak mementingkan diri sendiri. Sekian Dhamma Desana yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.